Ya, selamat sore teman-teman. Udah kan ya? Nggak amat ya? Oke, ya kita mulai ya. Untuk market update kita hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 23 Mei 2025 ya. Baik, kita lihat ya. Jadi teman-teman mungkin lihat di keadaan market hari ini deh. Ya, saya mau mungkin ngasih tahu sesuatu yang tidak terlalu bagus buat teman-teman perhatikan ke depannya. Ya, yang teman-teman gini, pertanyaannya dulu ya. Teman-teman coba jawab. Apa yang teman-teman rasakan dengan market hari ini? Ya mungkin ada yang khawatir, ada yang apa kok deg-degan dan lain sebagainya ya. Kenapa? Karena 2 bulan ini hampir tidak pernah koreksi ya. Jadi sudah 2 bulan market kita naik kan, ya. Tetapi yang pasti adalah banyak yang optimis dengan market kita. Jadi yang sudah yang belum masuk ya, jadi merasa udah mulai FOMO, jadi akhirnya mulai mencari-cari saham yang untuk dimasuki dan lain sebagainya kan. Oke, tetapi poinnya adalah kita mau melihat psikologinya. Psikologinya mengatakan bahwa market hari ini, market Indonesia IHSG hari ini, di mata retail ini sudah sangat optimis. Ya, apalagi dia udah naik di atas 7.000, hari ini naik di 7.214. Ya, kemudian data-data ekonomi yang ada kan semua sangat-sangat bagus. Ya, sangat-sangat bagus. Hampir boleh dibilang tidak membuat market itu bisa koreksi. Bahkan hari Jumat pun dia dia bisa ditutup dengan hijau. Ya, sekalipun hari Jumat pun dia bisa ditutup dengan hijau. Jadi artinya apa? Artinya market itu sedang pelan-pelan membangun euforianya. Oke, nah arah saya kemana? Arah saya mengatakan bahwa kalau euforia ini terjadi, ya bagi retail-retail merasa udah mulai FOMO, kayaknya gua kalau belum masuk ini kok keterlaluan, apalagi Bitcoin itu kan sedang all time high lagi kan. Jadi orang-orang mulai berkumpul kembali di aset-aset beresiko. Oke, kalau saya bilang orang-orang berarti orang-orang itu adalah retail ya. Nah, orang-orang mulai berkumpul di daerah yang aset-aset berisiko ini. Ya, dia mulai meninggalkan aset-aset yang tidak berisiko. Ninggalin emas ya, mulai ninggalin obligasi dan lain sebagainya. Kelihatannya harus dihajar semua di trading ya. Jadi kalau enggak dia akan ketinggalan. Oke. Nah, saya mau kasih satu kabar kepada teman-teman. Ini secara psikologi market mengatakan bahwa akan ada koreksi. Ya, dalam waktu dekat itu kita akan ada koreksi. Nah, kalau teman-teman lihat dari tabel ini, tabel ini kan udah hampir boleh yang udah cukup sering ya saya tunjukin ya. Ya, kita ada di daerah mana? Kita ada di daerah mana? Kita pasti ada di daerah sini. Ya, kita habis dari daerah di mana kita berdarah-darah, kita terluka ya. Kemudian habis itu ini sekarang ceritanya lagi mulai proses penyembuhan kan. Proses penyembuhan, tapi luka itu sebenarnya belum benar-benar kering. Jadi kalau teman-teman lihat kalau luka ya, dia kan permukaannya itu kayak ditutupi oleh kayak kulit luar itu yang hitam-hitam itu loh, apa sih namanya itu ya, saya lupa lah ya. Tapi kalau teman-teman kopek itu kulit yang hitam itu ya, dalamnya itu sebenarnya belum kering kan. Ya, nah ini dalamnya sebenarnya belum kering. Nah, ini yang terjadi pada keadaan kita sehari ini. Kita udah mengalami trauma karena depresi ya, di mana wah penurunan market kayak gila-gilaan habis-habisan kan. Kemudian habis itu sekarang kita dihadapkan pada sebuah keadaan di mana oh kayaknya mulai membaik nih, mulai terus membaik. Kemudian habis itu sekarang ada kecenderungan adanya FOMO di market kan. Ya. Nah, kalau udah melihat begitu, kemudian habis itu ini dana asing ya, foreign fund itu udah mulai ngalir, mulai mengucur ya, terus masuk ke dalam market kita. Artinya apa? Artinya ada yang ketinggalan juga kan. Nah, kalau ceritanya market fund-fund gede ini ya belum dapat barang, apa yang akan dilakukan oleh pasar? Mereka akan sell off. Ya kan ada sell off di situ, akan ada trap di situ. Jadi kalau lu lihat dari ini siklus marketnya, kita lihat akan ada euforia. Betul, ini keadaan sekarang kan hampir boleh bilang sudah euforia ya. Ya, 2 bulan berturut-turut, ini tinggal seminggu lagi, seminggu habis, seminggu juga, minggu depan juga banyak liburnya kan. Itu selesai, maka kita tahu bahwa 2 bulan berturut-turut indeks harga saham gabungan sudah hijau ya, sudah rally terus, itu hampir boleh bilang tidak berhenti. Nah, kalau
lu sebagai fund gede yang belum sempat masuk barang atau sudah sempat masuk barang kemarin, apa yang teman-teman akan lakukan? Pasti mau sell, pasti mau taking profit kan, agar apa? Dapat harga lebih murah sebelum pasarnya take off. Oke, ya. Jadi kalau teman-teman ini ya, teman-teman ikutin aja ya. Pertama kita ada di sini. Oke, di mana kita berdarah-darah, mau disuruh buy pun nggak ada yang mau kan. Event itu sebenarnya udah kayaknya marketnya udah benar-benar apa ya kita bilang ya. Udah fear-nya udah maksimal banget, disuruh buy nggak berani ah. Gitu kan? Nah, itu daerah situ. Ya, dan itu sudah kita lewatin 2 bulan yang lalu. Dan sekarang ini ada proses di mana rally di market itu terjadi. Oke, rally market itu terjadi dan FOMO, euforia sudah mulai masuk. Ya, kita sudah mulai memasuki area tersebut. Di mana kita mulai berpikir bahwa oh ini udah nggak akan balik lagi. Ini kelihatannya market akan mulai membaik. Katalis-katalisnya kan si Trump di US dengan Cina udah mulai damai, udah mulai capai kesepakatan. Tadinya kan ngotot-ngototan tuh ya, udah mulai kecapai kesepakatan walaupun 90 hari. Ya, tapi ini udah jelas nanti pasti akan diikuti oleh kesepakatan-kesepakatan yang lain. Kemudian kita lihat mulai ada kesepakatan yang mulai ada titik terang untuk daerah Asia sendiri kan. Jadi di mana ya mereka akan mulai misalnya kayak Vietnam, Indonesia sekalipun ya akan mulai mencapai kesepakatan-kesepakatan yang baru. Jadi kalau kita lihat katalis-katalis itu semua kayaknya udah mendukung sekali market untuk boom ya untuk mencapai di tahap rally-nya dia. Oke? Ya, kemudian kalau itu teman-teman bisa lihat sinyal dari Bank Indonesia menurunkan suku bunga. Kalau sampai sekelas Bank Indonesia, maksudnya dalam arti gini ya, gubernur-gubernur Bank Indonesia kan isinya pasti adalah orang-orang yang jauh lebih pintar daripada kita untuk menganalisa market kan. Dia berani menurunkan suku bunga duluan, artinya mereka sudah memberikan ancang-ancang bahwa The Fed itu kelihatannya akan pivot dan akan mulai juga menurunkan suku bunganya. Ya kan? Trigger yang kita mau tunggu untuk market rally ini yang benar-benar boom itu kan adalah The Fed kan. Kalau The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga, artinya The Fed sudah mulai percaya bahwa ekonominya sudah mulai, ya seenggaknya sudah mulai agak lebih baik dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, ikutin ya urutannya ya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Jadi sebelum market mencapai boomnya itu, akan ada periode di mana trap jebakan itu terjadi. Jadi euforia ini, FOMO ini dibikin kembali lagi. Jadi market nanti akan mulai merasa, wah ini kan, bener kan? Ya, yang tadinya mereka yang tidak percaya, malah akhirnya menjadi lebih tidak percaya lagi. Ini bener kan? Market belum ngapa-ngapain nih. Ini kalau bisa bilang apa, indeks saham itu udah mulai bagus dan lain sebagainya, kayaknya belum. Nah, yang tadinya percaya bahwa ini sudah mulai euforia, itu mulai pudar euforianya. Ya, dia akan bikin trap di situ, akan bikin jebakan di situ. Ini yang catatan yang saya kasih ke teman-teman tadi pagi. Ya, dia akan bikin sebuah jebakan di daerah situ. Karena itulah teman-teman siap-siap. Kan yang saya terus bicara itu adalah yang kita harapkan adalah market koreksi. Pada saat market koreksi, lu ngapain? Ya, yang pertama adalah pada saat market kita koreksi, kita mau ngetes portofolionya kita. Apakah portofolionya kita bertahan nggak dalam koreksi ini? Ya, kalau dia nggak bertahan, artinya memang tidak ada katalis yang cukup bagus di dalam porto ini sebenarnya. Ya, jadi analisa kita, riset-riset kita mengenai story dari emiten-emiten yang ada di dalam porto kita, kemungkinan besar beda nih sama yang story yang diriset oleh institusi. Nah, itu teman-teman bisa mempertimbangkan untuk melakukan shifting atau rotasi dalam portofolio teman-teman. Ya, tapi kalau misalnya benar dia bertahan nih, dia benar-benar stay gitu kan. Ya, dia benar-benar kuat pada saat market benar-benar koreksi, tapi dia masih bertahan. Ya, seenggaknya koreksinya tidak lebih besar daripada koreksi di market. Nah, ini yang kita mau lihat. Oh, ada peluang bahwa emiten kita itu stronger than the market. Ya, itu kan salah satu yang kita mau cari kan. Jadi stok yang stronger than the market. Ya, itu ya. Nah, kemudian pada saat market koreksi, kalau lu masih punya cash, itu adalah kesempatan lu untuk nambah koleksinya lu.
Kalau dia pasti akan ikutan koreksi. Nggak mungkin dia benar-benar strong banget kan. Apalagi yang kayak big cap itu, yang teman-teman masih pegang sampai sekarang, big cap itu kan pasti sensitif dengan indeks harga saham gabungan kan. Dia pasti korelasinya positif. Jadi artinya indeks turun, otomatis big cap itu akan turun. Nah, tinggal teman-teman pertimbangkan apakah gue bertahan dengan big cap-nya, atau gue buang big cap gue mulai masuk ke second liner, yang memang story-nya itu gue sudah tahu untuk menyambut si fase manianya itu ya, fase rally yang sesungguhnya akan terjadi pada market sebentar lagi. Oke? Ya, jadi itu yang akan kita lakukan. Jadi kalau benar ya apa yang kita lihat itu nanti akan ada sebuah trap di situ, akan ada koreksi market di situ, ya. Nah, di situ kita uji. Ya, yang kita lakukan adalah kita uji portofolionya kita uji emiten-emiten yang kita pegang ini sesuai nggak dengan story yang kurang lebih yang dilihat oleh institusi. Kalau sesuai, biasanya yang kita lihat itu adalah koreksi yang terjadi pada market itu diikuti oleh akumulasi. Koreksi yang harga yang turun ini diikuti oleh pembelian. Oke? Ya, teman-teman tahu ya, yang kita mau lihat akumulasi atau tidak itu bukan di harga. Kalau harga nggak bisa kita kendalikan. Ya, dan itu harga itu ya bisa dibentuk, bisa dilukis dan lain sebagainya kan. Tetapi yang namanya volume itu nggak bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk si smart money, termasuk si market maker. Kalau market maker benar melakukan akumulasi, otomatis pasti akan kelihatan di volume. Karena volume itu tidak bisa dimanipulasi. Lu beli 1 lot, dicatat 1 lot. Lu beli 1 juta lot, dicatat 1 juta lot. Ya, mau harganya tidak bergerak, cuman doji doang, lu masuk 1 juta lot, volumenya akan kelihatan. Ya, ini harganya nggak kemana-mana, berarti kan membentuk doji tuh, tapi volumenya gede. Nah, itu kan berarti lu harus curiga ada sesuatu kan di situ kan, either itu dia distribusi atau dia melakukan akumulasi. Ya, ini yang kita mau lihat di trap ya. Ini mungkin akan lebih jelas di gambar yang ini, di grafik yang ini. Saya nggak tahu kelihatan nggak ya? Tulisannya soalnya kecil banget. Ini sebenarnya adalah representasi dari ini ya, slide yang ini, gambar yang ini, cuman ini sudah ditambahin bumbu-bumbu psikologinya. Ya, sudah apa sih yang diharapkan, apa sih yang terjadi di kalangan ini ya, di kalangan retail. Ini contoh misalnya ya, sekarang kita ada di mana? Kita sudah melewati area namanya depresi. Udah ya, udah lewat kan, di mana lu pasti depresi banget kan? Market kok turun terus ya, kapan gue bisa cuan di situ ya. Kemudian lu lihat ekonomi sekitar lu, aduh semuanya mengeluh, semuanya ngomong itu kan daerah situ ya, bener ya, daerah-daerah situ. Apakah itu udah lewat, nggak tahu juga ya, kita nggak tahu. Tetapi kalau lu lihat dari siklusnya ya, itu yang kemarin ya. Nah, kemudian kita di mana? Kita ada di daerah sini nih, lihat ya rally-nya. Ya, ini kan tadinya di daerah bawah turun terus kan, kemudian habis itu di daerah bawah. Nah, kita ada di rally ini kan. Jadi habis dari depresi itu, ini rally-nya. Oke, nah kemudian habis itu apa? Muncul ada ketidakpercayaan. Bener nggak ini rally yang sesungguhnya? Ya, kayak kemarin siapa tuh yang bilang, ini sehat nggak ya rally ini kan? Kan selalu kita gitu ya, udah rally, oh sehat nggak ya? Udah pasti nggak sehat kalau dia cuma jalan terus. Dia naik terus udah pasti nggak sehat kan? Nah, karena itulah makanya ini yang sedang kita tunggu. Adanya trap ini loh. Nah, begitu trap ini terjadi, disbelief kan, mulai tidak percaya lagi sama market, benar kan? Jadi rally ini akan gagal seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ya, jadi ini makanya ini rally ini nggak bener lah, udah pasti nggak bener punya dia, sebentar lagi pasti akan ya akhirnya jatuh lebih dalam lagi dan lain sebagainya kan. Apalagi sekarang kan ada muncul lagi resesi, yang ngomong lagi resesi, padahal ya JP Morgan saya sudah turunin angka resesinya, kemudian habis itu Bloomberg juga turunin angka resesinya. Kita masih ngomongin terus soal resesi kan. Bahkan kalau teman-teman lihat histori saat resesi diumumkan, market udah nggak tahu kemana. Kenapa? Karena market udah price in hal-hal kayak gitu kan? Oke? Nah, jadi kita udah di mana, di daerah sini nih. Ya, dia setelah rally ini turun, ini nyambungnya di sini ya, nyambung ke sebelah sini.
Ya, kalau teman-teman lurusin jadi kayak gini nih. Ini kan tadi rally, kemudian habis itu dia drop. Ya, oke. Nah, kita ada di daerah sini. Ini yang trapnya yang kita bilang. Akan ada koreksi di market lagi. Nah, jadi tinggal bersiap aja ke daerah situ. Ya, jangan nanti udah koreksi ini di market, nanti habis mau ngapain baru baru tergopoh-gopoh, baru habis itu mulai itu. Jadi ini akan menjadi satu momen di mana kalau lu belum punya barang, ini momen lu koleksi ya, koleksi barang di situ. Jangan pergi, oke? Jangan pergi dari market. Jangan, wah koleksi kan, bener kan? Udah sell off semuanya breng gitu kan? Udah pergi dari market. Lu kalau makanya ini psikologi kenapa jadi penting banget? Ya karena ini yang membuat kita lu stay apa enggak di market. Ya, nah psikologi ini tentu lu harus lengkapi dengan data-data. Jadi nggak bisa buta-buta aja ngeliat psikologi market seperti ini ya. Datanya oke enggak? Bagaimana data-datanya? Kan kita udah bicara mengenai data di hari apa gitu ya. Itu punya video yang all in itu loh ya. Kenapa kita berani all in di market? Ya, itu kita memutuskan untuk all in di market kan. Ya, terutama pada saat di mana adanya kesepakatan antara US sama Cina tentang perang dagang ini. Udah kita ajar all in kan. Nah, pada saat kita all in, bukan berarti nggak akan ada koreksi di market. Akan ada koreksi pada market. Nah, pada saat koreksi di market, ingat, makanya sekarang saya mau katakan sekali lagi, jangan pergi. Ya, jangan pergi, lu tungguin satu momen di mana semua orang mengatakan bahwa inilah selesai lah semua. Ya, jadi pada saat orang fear, lu ada di market. Ya, tapi ini bukan kayak orang bodoh ya. Ah, dia orang fear, udah gua hajar terus gitu. Enggak ya. Tapi kita fear, kita greedy-nya itu berdasarkan data. Memang iya orang lain fear ya, karena dia nggak lihat sebuah data kan. Dia nggak melihat ada sesuatu yang terjadi pada market seperti apa sekarang. Data ke depannya itu akan seperti apa. Ini yang kita mau pegang itu adalah data depannya. Kedepannya itu akan seperti apa. Ya pada saat lu punya data ke depannya, misalnya 2-3 bulan ke depan lah ya, maka lu lihat pada psikologi market ini, itu menjadi lebih, oh gini ya, jadi habis ini pasti akan ada apa. Jadi kalau lu ketinggalan nih, oh, misalnya contoh kayak BBCA, BBRI, BBNI, ya atau BBTN atau apa lagi ya. Nah, itu kalau lu ketinggalan, tunggu momen ini untuk lu masuk kembali kalau lu suka big cap. Ya, gue pilih yang aman-aman aja ya. Sudah, lu tunggu momen itu di mana trap itu terjadi, jebakan itu, koreksi pada market itu terjadi, di situ lu koleksi. Bukan ngambilnya sekarang. Ya, saya udah bilang ya, big cap itu sudah tidak menarik buat kita untuk keadaan sekarang. Apalagi nanti kalau dia udah di fase mania, di mana rally itu terjadi sesungguhnya, big cap itu udah nggak menarik sama sama sekali. Ya kalau lu market udah sedang optimisnya, rally-nya tinggi-tinggi ya, di mana dia udah siap untuk to the moon ya, kita ngelihatnya malah second liner bahkan third liner. Itu yang akan menarik buat kita. Ya, tetapi pada saat lu misalnya lu masih mau masuk ke big cap, nah lu tunggu dia koreksi. Akan ada satu koreksi lagi sebelum terjadi rally. Ya ini menurut psikologi market. Psikologi market ini itu tentu melalui banyak sekali penelitian-penelitian yang ada di market. Dia mempelajari siklus market ya, kemudian habis itu psikologi dari para trader yang ada di dalamnya dan akhirnya mereka bisa memberikan cheat sheet ini. Karena nggak mungkin lu kalau lu ngandalin gua, kalau gua yang bilang bahwa nanti psikologi market akan seperti ini berdasarkan apa yang gua tahu gitu kan, lu nggak usah percaya. Ini yang keluarin adalah university apa ya? Saya lupa ya. Tapi ini yang karang itu adalah dokter, maksudnya dokter itu adalah S3, kemudian dia memang melakukan penelitian di sini dan ini adalah papernya. Ini adalah jurnalnya dia, makanya kita ambil aja. Dan itu banyak sekali kok dijadikan referensi oleh banyak trader ya dalam hal psikologi market. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi kita ada di daerah mana? Ada di daerah uh, rally ini yang di mana dia menimbulkan ketidakpercayaan bahwa ini benar nggak ya? Ya market seperti ini, indeks kok bisa pasar seperti ini, indeks kok bisa naik terus gitu kan? Ya, nah itu masih akan ada ketidakpercayaan. Tetapi di satu sisi mereka itu, wah ini kalau gue nggak masuk, jangan-jangan gue tinggalan gitu.
Ya ini yang teman-teman rasakan kan? Saya pengen bikin satu polling sebenarnya. Bagaimana psikologi yang dirasakan oleh teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat gitu. Bahwa kalau retail itu ya nggak tahu 100 orang dari kita, kalau kalau kita lakukan polling itu udah pasti di satu tahap yang namanya optimis. Bahwa oh, ini market kayaknya udah akan jalan terus nih. Market kelihatannya susah untuk koreksi lagi nih. Kayaknya kalau gua nggak masuk, gua akan ketinggalan. Lu pasti akan menemukan sebagian besar trader akan mengatakan seperti itu. Gitu, ya. Oke. Nah, terus apakah resesi itu akan lewat dan lain sebagainya? Nah, ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Tentu ini kita hanya bahas sekilas aja ya. Data-data yang lebih lengkapnya sebenarnya ada. Teman-teman bisa melihat data yang jauh lebih lengkapnya ya. Ini saya udah pernah bahas ini beberapa kali. Kemudian habis itu kalau teman-teman lihat lebih dalam lagi, wah ini tabel ini menarik sekali. Ya, tabel ini menarik sekali. Namanya banner cycle, ya banner cycle. Teman-teman yang alumni pasti udah mengenal ya tabel ini ya. Jadi tabel ini mengatakan apa? Tabel ini mengatakan bahwa koreksinya itu baru akan terjadi 2026. Koreksi pada market itu baru akan terjadi 2026. Ya, ini sekilas doang ya. Sekilas aja kita cocok-cocokkan aja dengan indeks harga saham gabungan. Cuma ini adalah tabel yang dibikin oleh Sam Banner. Sam Banner itu seorang petani. Ya, dia seorang petani yang melihat siklus dari tanaman jagung mereka. Ya, dan ya nggak tahu ya kenapa bisa akhirnya lumayan match. Ya, hampir 80% lumayan match. Ini nanti saya mungkin akan simpen ini di Kopdar ya. Nanti kita cerita di Kopdar. Kita lihat ya. Koreksi pada market itu tahun 97. Indeks harga saham gabungan ya. Di tahun 97 itu mulai turun sampai 98 kan. Nah, si Banner mengatakan bahwa penurunan ini ada dari tahun 99. Ya, 98, 98 kita kan di 97, 98 ya. Oke, tapi market kalau lu lihat dari S&P 500 itu di 99. 98, 99 itu mulai koreksi. Dan itu koreksi yang tajam dari atas sampai turun sampai ke bawah. Ya, kemudian koreksi lagi itu terjadi di 2007. Ya, 2007 ini kan setelah dia naik nih, 2007 itu ada koreksi lagi di situ. Nah, kita dia di daerah 2007. Ya, di subprime mortgage-nya itu. Kemudian habis itu koreksi lagi itu di 2019. Ini berarti COVID. Ya, saya nggak usah liatin, teman-teman pasti masih ingat lah ya. Di 2019, 2016 juga ada koreksi sedikit. Kita lihat 2016 itu di sini nggak ada. Di indeks harga saham gabungan 2015. Ya, koreksi pada indeks harga saham gabungan di 2015 ya, di sini 2016. Kemudian koreksi yang lebih tajam itu di 2019. Ya, ini COVID kan. COVID kan kita baru akhirnya koreksi itu di 2020. Ya, next habis itu apa? Next habis itu adalah di 2026. 2026. Jadi kalau lu plus minus antara tahun ini 2025 atau 2026. Ya, antara tahun ini atau di tahun 2026. Oke? Nah, ini kalau dilihat dari Sam Banner ya. Nah, habis itu akan terjadi koreksi pada market. Nah, apa yang terjadi di 2025? Sebenarnya ada koreksi nggak? Ya, pasti ada kalau kita lihat dari indeks harga saham gabungan kan 2025 koreksi ya. Ini salah, 2024 enggak ada koreksi ya, benar-benar enggak ada koreksi ya. Dari 2020 sampai ke atas ya, sampai di 2024 itu enggak ada koreksi sama sekali. 2026 kalau lu lihat 2025 lu lihat ini kan koreksi ya. Benar ya, ini koreksi pada market ya. Ya, nah di banner itu tidak ada koreksinya di 2025, tetapi dia akan turun benar-benar lebih gede dari mungkin dari yang kemarin itu di 2026. Oke? Ya, plus minus lah ya. Ini kan 2025 nih udah terjadi. Ya, apakah koreksi ini udah cukup? Ini koreksi, jadi kemarin itu akhirnya terkoreksi 25%. Padahal idealnya, bukan idealnya sih. Biasanya koreksi-koreksi yang terjadi pada market itu adalah sekitar hampir plus minus ada yang sampai berapa. Ini kalau rata-rata ya.
rata-ratanya itu ada di sekitar 30% lebih ya. Ada yang krisis moneter itu 65. Kalau ini mungkin nggak bisa dijadiin patokan lah ya. Ini krisis keuangan ini 61. Ya, nah ini yang mungkin yang mal-mal ini ya di sekitar 22, 15, 23, 26, 22. Kemarin COVID sekitar 38. Nah, pertanyaannya apakah ini termasuk koreksi pada market menurut si Sam Banner ya, ini kan adalah 26% kan. Kalau iya dia koreksi ternyata plus di 2025 bukan 2026 ya, kayak yang terjadi yang sebelum-sebelumnya kan plus minus 1 ya. Ya kalau dia koreksi di 2025 dan itu dianggap sebagai koreksi pada market, berarti kan sebenarnya koreksi udah lewat juga. Ya tapi kalau enggak ya lu teman-teman siap-siap aja di 2026. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau dia terjadi di 2026 berarti kan ini akan jadi satu rally dulu kan menuju ke atas kan. Menuju ke puncak ya. Mungkin nanti akan ada all time high baru di 2025, 2026 baru akhirnya collapse ya atau seperti apa itu tinggal kita update aja lah ya. Ini tidak bisa dijadikan patokan 100% benar ya. Karena plus minusnya paling cuma 70 sampai 80%. Ya, tetapi kalau lu lihat dari market sekarang, ini kan 2026 ya. 2026 baru terjadi koreksi. Kemarin iya, 2025 ada koreksi sekitar 20%. Apakah itu adalah koreksi yang disebut sebagai apa koreksi oleh system manager? Kalau iya, berarti kan sebenarnya udah lewat. Ya, koreksinya itu udah lewat. Oke? Nah, teman-teman pasti nanya kan. Jadi 2026 sampai 2030 berarti kan akan turun terus dong indeksnya. Ya, nah, lihat kalau keadaannya seperti ini seperti apa ya? Lu lihat aja dari 2016. Ini 2016 turun sampai ke 2023 seperti apa? Ya, atau ya lu lihat dari 2027 2007 sampai 2012 itu seperti apa turunnya? Ya, apakah dia langsung turun terus? Nah, kita lihat ya. 2007 sampai 2012. Kita lihat dulu di sini ya. Bagaimana keadaan market? Apakah dia terus turun? 2007 sampai ke 2012. Ini 2007. Mana ini? Ini 2007. Dia turunnya berapa? Dia turun sampai ke 2009, 2008. 2009 itu udah selesai turunnya. Terus naik. Ya berarti kan ini penurunannya berapa lama? Ya ini makanya saya rangkum aja di sinilah. Ya teman-teman lihat ya. Dari berapa nih? Dari 2007 atau 99 sampai ke 2005 deh. 99 sampai ini 99. Ini ya 97 97 98 ini dia turun 99 mah udah bagus marketnya. Ya, kemudian habis itu ini 2007 dia turun. Jadi Juli sampai Agustus sebulan doang ya turunnya ya 2007. Itu cuma turun 20%, tetapi di Oktober dia turun lagi 61%, ya. Setelah Oktober itu udah rally sampai ke 2010. Ya, ini saya nggak bisa itu ya. Tunggu sebentar. Kayaknya bisa ini dijadiin side by side. Oke. Oke, ya. Mari kita lihat. Oh, kecil banget ya. Oh, lihat begini aja ya. Gimana nih? Oh, nih. Nggak kelihatan angkanya. Tapi ya udahlah ya. Nih, teman-teman lihat ya. Mari kita lihat ya. Ini side by side nih ya. 99 turun sampai ke 2000. Kecilan kan. Saya nggak kelihatan soalnya. 2005 ya. Oke, 99 sampai ke 2005. Kita lihat di sini ya. 9 oh, pakai ini aja ya. Oke, ini aja ya 99 sampai ke 2005. Ternyata dia turunnya sampai ke 2005 udah nggak turun ya. Terus dia naik sampai ke 2007. Berarti 2005 udah 99 nggak bisa lihat dari sini. Kita lihat dari sini aja. Ini tahun 99. Ini yang tahun 99 ya. Ini tahun 99. Dia turun kan? Terus dia rally udah. Dia rally memang dia sideways sampai ke 2003. Ya tadi sampai 2005 kan. Terus naik 2005 terus naik sampai ke
Coba kita lihat koreksinya di mana. Di 2008, Februari ya, akhir 2007, awal 2008 koreksi. Ya, namanya kita lihat lagi ini. Oke, ini makanya kalau kita pakai di Kopdar lebih enak. Ini 2007 kan, dia koreksi. Oke, ini masih cocok ya. Jadi artinya dari 2005 ke 2007 dia rally kan. Nah, 2007 sampai ke 2012 apa yang terjadi? Itu yang mau kita tahu kan. Apakah nanti kita harus pegang cash sama bertahun-tahun seperti itu? 2007, ini kan 2008 koreksi nih. Sampai kapan koreksinya? Sampai awal 2009. Ya, nah habis itu terjadi rally itu sampai anggap ini koreksi 2013. Ya, dia rally sampai ke 2013. Nih. Ini 2012, ini masih di bawah nih. Ya 2012, artinya 2013 masih rally terus. Jadi artinya walaupun dia sepertinya turun ini, sepertinya turun. Nah, penurunan pada market paling terjadi cuma setahun tok. Ya, setahun atau berapa bulan tok. Ya, kemudian habis itu udah rally sampai ke atas. Sampai ke 2016 kita mau lihat ya 2016 apa yang terjadi pada market 2016 gimana? Nih, 2016 di sini ya koreksi yang cuma sedikit doang ya. Yang koreksi yang benar-benar tajam itu di 2019. Ini di 2018 koreksi tajam, kemudian habis itu 2019 ini Covid ya. Ya kan baru koreksi tajam. Jadi kalau lu lihat berarti kan penurunan ini dari 2016 sampai ke 2023 itu bukan berarti dia akan turun terus marketnya. Market cuma turun paling setahun tok. Ya berarti kalau kita mau liburan ya paling liburan setahun tok. Nah habis itu market udah oke lagi. Gitu ya. Nah sama halnya dengan waktu di 2019 kan. 2019 turunnya kapan? Ya memang turun berapa bulan doang malah ya. Coba kita lihat COVID. COVID itu kemarin turun cuman Januari sampai Maret 3 bulan doang. 3 bulan doang turun. Habis itu dia rally. Ya habis itu dia rally. Ini turun nih. Habis itu dia rally sampai ya ini lu tahu lah. Sampai kemarin itu sampai 2024 itu rally-nya. Oke. Jadi walaupun memang benar nanti akan ada koreksi, tapi lu tenang aja, koreksinya itu tidak sampai membuat lu itu hampir nggak bisa trading ya, sampai akhirnya wah aduh udahlah gantung raket segala macam enggak. Ya, ini yang kita lihat cuman ya dia memberitahu kepada kita tabel ini kapan nih triggernya. Trigger akan terjadi koreksinya. Ya, ini mungkin kalau kita bilang ya plus minus 1 lah. Kalau 2025 itu adalah koreksi dari 2026, ya berarti kan sebenarnya udah selesai itu market. Ya, berarti kan turunnya ini kalau lu ya, kalau gua bener ya, kalau saya bener ya. Berarti ini adalah koreksi dari pasar. Next habis itu apa? Mungkin dia akan ada rally. Ya mungkin 2026 nanti akan ada koreksi lagi seperti di tahun ini nih. Di tahun ini ya. Ini sama ini. Ya, ini kan berdekatan nih. 2013, kemudian habis itu koreksi lagi 2015 atau mungkin kayak gini. Siapa tahu ya. Ini ya ini kan adalah 2018 ya. Kemudian habis itu datang Covid jebret. Ya mungkin bisa seperti itu. Ya, nah ini mungkin juga ini 2005 dia koreksi. Nah, nanti 2026 kita nggak tahu. Ya, mungkin datangnya apa apalagi ya kalau ini kok mungkin chip fit kali ya datang gitu pong gitu kan habis itu bisa koreksi pada market nggak ada yang tahu ya tetapi yang pasti adalah ya kita udah tinggal bersiap aja setidaknya lu punya ancang-ancang gitu loh kita nggak buta-buta banget ngeliat market gitu ya karena itulah ini masih kita pegang oke jadi balik lagi ke sini jadi apa yang kita lakukan sekarang ya selama marketnya dan data-data semua bagus kita ikut. Termasuk nanti akan ada koreksi pada market di sini di trap ini. Ya akan ada jebakan di situ. Ya, kemudian habis itu pada saat jebakan itu ingat teman-teman perhatikan volumenya dan lain sebagainya. Ya, pada saat kita mau konfirmasi itu jebakan apa enggak kan? Ya. Kalau iya dia adalah jebakan, maka lu akan lihat volume-volume bagus-bagus semua di situ. Volumenya, jangan lihat harganya. Harganya mah nggak penting. Harganya mah bisa dimanipulasi.
Tetapi volume lu nggak bisa manipulasi sama sekali. Jadi kalau lu lihat contoh ya, contoh doang. Ada saham A gitu ya, turun, tetapi volumenya gede-gede. Nah, ini penurunan karena volume gede atau apa nih? Ya, nah, tinggal cek story di dalam emiten itu. Story-nya sebenarnya ngapain sih? Gitu. Kenapa? Karena yang kita tahu, dia turun dengan volume gede, ya, dan itu bisa terjadi dengan volume gede, artinya ada yang nampung. Ya, kenapa? Karena kalau indeks emiten segala macam ya di Bursa Efek Indonesia itu kan zero sum game. Ada yang buang berarti ada yang nampung. Kalau dia kalau dia turun kemudian volumenya gede, berarti ada yang nampung di situ. Ya ada yang nampung. Nah, kenapa ditampung? Ya pasti kan ada sebabnya kan. Kan lu bisa aja turunnya semua order dibuang aja. Ya dia langsung dari open langsung ke ke ARB kan. Bisa aja kan kemudian dihasilkan volume kecil. Ya berarti kan nggak ada yang nampung. Artinya semua order dia buang. Ya tetapi kalau dia turun kemudian tetap ada yang nampung. Ya menghasilkan volume yang besar. Nah, itu kan berarti lu boleh tanda tanya. Ingat ya, ini bukan cuma buta-butaan lihat, oh volume gede turun. Wah, ini berarti kan kita harus nampung. Enggak. Lu mesti cek semuanya dong. Ya. Kita kan punya frameworknya ya. Berarti kan harus ada story di situ. Fundamentalnya benar mumpuni. Ya, bukan fundamental yang abal-abal. Lu kayak misalnya sekarang kan lagi ada ini isu TGUK ya. Kita bahas saham ini kan di waktu kopdar kan. TGUK akan diakuisisi oleh perusahaan Singapura. Oh, kemudian habis itu semua orang masuk situ. Lu cek dulu perusahaan Singapura ini perusahaan apa. Jangan-jangan cuma perusahaan-perusahaan cangkang doang. Ya, nah itu kayak gitu. Jadi dia harus ada story-nya. Fundamentalnya mumpuni. Jadi bukan cuma asal oh karena ada story, karena ada berita, kemudian habis itu kita langsung bergegas ke daerah situ. Karena dia turunnya dengan volume gede. Wah ini berarti kan ada yang nampung dan lain sebagainya. Belum tentu. Gitu ya. Jadi jangan dipukul rata. Kalau saya bilang oh volume gede, oh wah, ini volume gede nih, berarti ada yang akumulasi. Belum tentu. Bisa aja itu adalah distribusi barang yang lu tampung karena berita. Gitu. Contoh misalnya ini berita ya TGUK. Ya TGUK akan diakuisisi oleh perusahaan Singapura. Lalu apa? Lu berbondong-bondong hadir. Bisa saja institusinya, ini makanya ini kita manfaatkan newsnya, dikeluarin, lu yang tampung. Gitu. Nah itu yang berbeda. Oke? Ya ini kurang lebih ya untuk ke depannya. Jadi saya teman-teman berarti perhatikan ini karena ini rally sudah berkepanjangan, sudah 2 bulan lebih. Belum 2 bulan maksudnya. Ya sudah mau 2 bulan itu hijau. Nih, teman-teman lihat ya, hijaunya itu bukan tangguh-tangguh loh, hijaunya gede. Ya dan kita sudah rally 22% sampai 23%. Ya, jadi itu ya pasti fantastis lah dengan keadaan market seperti ini ya. Lu udah rally sepanjang itu ya pasti semua orang akan wow gitu kan. Apalagi kalau lu nggak ngelakuin research apa-apa, yang penting lihat candle hijau, udah langsung masuk ya eh, pasti akan kena ajar ya. Oke, nah secara teknikal lu teman-teman lihat indeks harga saham gabungan sendiri kan dia break trend line-nya ya, break trend line. Nah, kalau dia ada pullback-nya, wajar nggak? Ya kan pasti wajar banget kan. Secara teknikal itu mensupport ya, mendukung psikologi market yang kita bahas tadi. Bisa nggak ini resisten ini itu menjadi resisten, dia tes, terus dia koreksi. Ya, nah kalau dia koreksi, seandainya koreksi ini benar-benar dari resisten ini menuju ke trendline, itu berarti akan ada koreksi hampir 9% sampai 10%. Ya, ini cukup lah ya untuk menakuti ini ya, kuntul-kuntul ya. Wow, koreksi nih 10% gitu kan, atau 9%. Kan pasti pasti lumayan lah. Dimana lu akan bilang, wah udahlah indeks harga saham gabungan selesai. Padahal kalau lu lihat strukturnya, ya struktur marketnya, ini low, ya. High-nya itu sampai hari ini belum terbentuk. Lihat nggak? High-nya itu sampai hari ini kita belum tahu high-nya di mana. Paham ya? Ya, ini kalau tadi kita bicara mengenai psikologi, ini kita bicara mengenai teknikal. High-nya itu sampai hari ini belum terbentuk kalau lu lihat psikologi market. Betul dia sudah terjadi perubahan pada karakter. Ya, change of karakternya itu sudah terjadi ya. Ini semua resisten resisten yang terjadi sebelumnya itu sudah ditembus sama dia.
Jadi perubahan pada karakternya sudah terjadi. Dengan hampir 2 bulan rally ini nggak mungkin dia tidak berubah karakternya. Betul ya? Oke, nah kalau dia udah berubah karakternya, yang jadi masalah kita adalah di mana high-nya, ya. High-nya di mana? Low-nya oke, kita udah tahu nih low-nya di situ. Ya. Nah, high-nya di mana? Sampai hari ini kita belum dapat high. Ini di daily ya. Gua nggak bilang nanti lu turun ke 15 menit pasti dapat high. Yang 4 menit, 1 menit pasti dapat high. Itu beda masalah. Kita nggak trading di time frame yang kecil masalahnya. Kita ambil trading, kita ambil time frame daily. Dari daily-nya ini baru low, high-nya itu belum ada. High-nya itu belum terbentuk. Karena itulah makanya ini sedang kita duga-duga. Di sini high-nya enggak? Enggak. Di sini high-nya enggak? Enggak. Ya. Jangan-jangan di sini nih. Ya, di sini dia kena, kemudian habis itu dia mulai pullback. Ya, pada saat dia mulai pullback, kita baru mulai punya dugaan kalau ini high. Karena pullback-nya kalau cuma satu candle doang, dia masih belum bisa ngomong high. Ya minimal lu bisa dapat pullback 3 candle, 4 candle, 5 candle, itu akan jauh lebih confirm kan, ini baru ada dugaan high. Gitu ya. Nah, kalau lihat dari struktur market dari technical, ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang ya. Kok nggak koreksi-koreksi? Nah, kalau dia koreksi, nah kemudian habis itu lu lihat referensi kita di apa namanya psikologi market, maka ini adalah trap-nya. Ini akan jadi jebakannya. Karena koreksinya bisa saja tajam loh. Ya, apa yang kita lihat di sini, supportnya sih banyak. Ini adalah resisten yang berhasil di break. Ini adalah resisten yang berhasil di break. Ya, ini adalah resisten yang berhasil di break. Termasuk trendline itu bisa jadi support yang mungkin akan dites oleh market. Nah, kalau saya pakai resisten sebagai support yang akan dites oleh market dan ya, tolong garis bawah ya. Dan area ini 7.326 sebagai resistennya. Mungkin dia ketahan gitu resistennya. Dan dia pullback sampai ke trendline. Itu kurang lebih 10%. 9-10%. Nah, market kalau turun 9-10%, kira-kira lu kabur. Ya, pasti lu kabur. Padahal secara teknikal itu bisa jadi pullback-nya dia untuk cari swing low. Karena sampai hari ini kita nggak ketemu strukturnya. Kita belum ketemu strukturnya, dia masih rally aja terus. Oke, ini secara teknikal. Jadi jangan lihat indeks harga saham gabungan dari kacamata retail. Sekali lagi ya, lu lihat dari psikologi market, ini rally-nya belum ada di tahapan mania. Oke, ini masih nanti pasti ada trap-nya, masih ada sell off-nya. Kenapa ada sell off? Nah, lu lihat dari sisi teknikal. Ya, kalau dari sisi psikologi, oke, gua nggak percaya sama psikologi market. Oke, kita lihat dari sisi teknikalnya. Dari sisi teknikal, gue ambil time frame daily, itu belum ada strukturnya. Artinya low-nya sudah ada, tetapi high-nya belum terbentuk, kemudian swing low-nya belum terbentuk, higher high, higher low belum ada di dalam struktur indeks harga saham gabungan. Berarti kan kita masih belum bisa katakan bahwa ini uptrend, belum. Ya, jadi kalau nanti dia akan ada koreksi dan koreksinya tajam, wajar. Rally-nya aja sudah 22%. Ya, nah kemudian habis itu kalau lu lihat teknikalnya, rally-nya potensinya kemana? Koreksinya potensinya kemana? Ya, makanya kita cuma bisa menduga. Ya kan kita nggak pernah tahu dia akan koreksi sampai kemana. Ya, karena itulah kita ambil support resisten, area-area penting yang bisa kita lihat di yang ditembus karena penurunan sebelumnya. Jadi ada satu di daerah 6.900, ada satu lagi di daerah 6.700, ada satu lagi di trendline. Ya, kalau trendline kan nggak bisa ngomong ya, dia ada di daerah mana ya, tapi plus minus ada di daerah 6.500-an. Jadi kalau dari 7.200 dia turun, misalnya turun sampai maksimal 6.500, ya lu tinggal siap-siap aja ya. Ya, ingat jangan pergi dari market. Ya, jangan pergi dari market. Siap-siap apa? Siap-siap buy. Oke, ya. Ini yang terjadi. Jadi makanya ini saya mau teman-teman siap-siap aja. Jadi jangan terjebak pada euforia yang berada di market.
Pokoknya kita harus berpikir di seberangnya. Tapi berpikir di seberang bukan asal berpikir menyeberang apa ya. Pokoknya lu begitu, gua pasti nggak begini. Enggak ya. Tapi kita berdasarkan apa yang menjadi fakta di lapangan. Faktanya menunjukkan bahwa tadi saya udah tunjukin dari psikologi market seperti itu, dari technical seperti ini. Ya, dari fundamental lu cek sendirilah ya. Dari technical seperti ini. Nah, nanti dari katalis menunjukkan bahwa memang market tuh akan ada kecenderungan rally karena katalis-katalisnya bagus-bagus semua. Pelurunya itu banyak banget. Apalagi triggernya kalau sampai the Fed turunin suku bunga, sudah. Itu akan jadi trigger, ya akan jadi apa ya? Ya ini tembakan peluru akan keluar pertama. Gitu. Itu yang akan kita lihat, ya. Oke? Oke. Jadi kita jual sebagian dulu atau nanti saat koreksi, ya terserah Pak. Itu berdasarkan plan masing-masing. Ya lu mau apa? Tadi kan saya bilang kan, kalau koreksi pada market, ada potensi koreksi pada market, lu bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah yang sering saya lakukan adalah saya akan ngetes. Itu adalah kesempatan saya untuk menguji apakah emiten-emiten yang saya pilih dalam portofolio saya itu stronger than the market apa tidak. Ya, artinya stronger than the market, market turunnya berapa, dia bertahan. Bisa aja lu pakai Fibo. Kalau lu pakai Fibo, lu lebih menakutkan lagi turunnya. Ya, cuman ini kan kita belum dapat high-nya. Kalau lu belum dapat high, lu nggak bisa pakai Fibo. Oke? Ya, lu harus dapetin high-nya dulu. Makanya kan kita butuh ada dugaan high-nya. Menduga high-nya. Kalau di e-course, kan di market structure kan kita pakai yang 3 candle atau 5 candle kan. Nah, kalau lu udah dapat 3 atau 5 candle, nah lu bisa melakukan, lu bisa menarik Fibo-nya. Jadi kenapa? Karena kita udah dapat dugaan high-nya sama low-nya di mana. High low-nya butuh tahu. Jadi ambil contoh ya, contoh doang ya. Kalau ini adalah low, ini adalah high. Maka kita melihat potensi koreksi pada market, kelihatannya akan sampai ke trendline-nya. Ya, ini adalah 50%-nya nih. Kalau saya mau terjemahkan dia murah apa enggak, ya ini 50%-nya nih. Ya, itu 50%. Sebentar, saya tebelin. Nah, udah. Yang hitam itu, garis hitam itu adalah garis 50%. Ya mungkin saja dia sampai ke 61,8 mungkin. Ya itu mah market apapun yang bisa terjadi. Apalagi daerah situ ada rally base rally. Ya, tapi daerah sini juga ada. Cuma di situ ada gap lagi kan. Kemudian di bawah ada gap lagi kan. Jadi kalau lu lihat technical, indeks kita sangat menakutkan. Ya sangat menakutkan rally-nya kayak gitu. Kemudian habis itu lu tarik apa di mana ya area diskonnya? Kalau area diskon pasti di bawah 50% lah. Ya, itu pasti daerah situ. Nah, berarti triggernya apa yang akan membuat si indeks itu bisa turun sejauh itu? Dan walaupun dia turun sejauh itu, ini masih tetap dianggap uptrend. Bukan dianggap uptrend. Dianggap sudah perubahan pada karakter. Ini sudah bukan downtrend. Indeks kita itu bukan downtrend. Oke, kecuali dia tembus di bawah sini. Di mana itu? Ini paling bawah berarti 5.800. Dia tembus di bawah situ. Itu baru downtrendnya mulai lagi. Jadi kalau dia nggak tembus 5.800, maka trennya masih, ya udah, tetap ada potensi up. Ya, itu makanya kenapa pergerakan harga yang sehat itu apa selalu akan ada swing high, swing low-nya. Ya, swing high, swing low, swing high, swing low itu lebih sehat dibandingkan dengan lu cari yang pung 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 pung. Nah, itu kalau turunnya juga pung 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 pung. Dan turunnya bisa benar-benar menyakitkan. Dan itu wajar, itu adalah projections, itu adalah technical dari harga. Gitu ya. Oke, ini saya buang aja lah ya, nggak usah lihat Fibonya. Pasti lu itulah ya. Kita mungkin akan lihat ya antara trendline atau itu. Nah, itu adalah trap ya. Saya mau kabarin ke teman-teman, itu adalah trap. Jadi siap-siap aja untuk keadaan itu, untuk hari itu ya. Lu mau jual dulu sebagian, monggo ya, tapi kan kita belum tahu kapan kapan dia akan turun kan, kita nggak tahu kan, bener nggak ya. Kemudian habis itu yang kedua yang sering kita pakai itu adalah kita ngetes. Ya, kita ngetes. Jadi kita menggunakan koreksi pada market itu untuk tes apakah indeks atau apakah emiten-emiten harga-harga pada emiten kita itu stronger dari market apa enggak. Dia bertahan enggak? Kalau dia bertahan berarti kan ada
ada apa namanya, ada dalam tanda petik ya, ada market maker di dalamnya, yang teman-teman mungkin bilang bandar lah ya. Ada bandar di dalamnya yang bertahan. Kalau bandar bertahan, ya lu mau bagaimana? Sebagian besar yang dipegang sama dia bertahan di situ. Nah, kalau dia bertahan, artinya temboknya pasti akan gede-gede. Jadi kalau lihat di order book, pasti akan ada tembok-tembok yang besar-besar, ya apa namanya, lot size-nya. Dia bertahan. Dia nggak mau harganya turun kejauhan. Apalagi kalau misalnya dia udah full gitu ya, udah selesai dengan pengumpulan barangnya, dia pasti akan tahanin. Kenapa dia bisa menahan market di situ? Karena dia punya barang. Ya, dia punya barang. Kalau dia nggak punya barang, nggak bisa ditahan. Lu bagaimana caranya lu mau sell barang kalau lu nggak punya order? Ya, atau misalnya lu nggak punya uang nih. Bagaimana caranya lu mau beli barang ya kalau lu nggak punya uang? Ya, jadi analoginya kenapa ada lot size yang gede-gede? Karena dia punya barang sama dia punya uang. Kalau dia punya uang, maka dia bisa menahan harganya. Nah, kalau dia bisa menahan harga, artinya apa? Artinya ya ada seseorang yang punya uang di situ. Ya, kalau dia mau nahan dia naik, berarti ada seseorang yang punya barang di situ yang mungkin saja pengumpulan barangnya belum selesai, jangan naik dulu. Makanya ditahan barangnya. Ya, makanya ditahan ditahan kenaikannya. Nah, kalau dia penurunannya, kalau penurunannya ditahan, artinya dia punya uang. Ya, uangnya masih banyak. Ya, karena itulah makanya dia bisa buka order yang gede-gede. Nah, itu kan logik dibalik apa dibilang apa lot size ya. Nah, dibalik lot size itu. Oke? Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya cukupkan dulu sampai sini ya. Jadi ya teman-teman siap-siap aja. Kalau nanti ada koreksi pada market, itu sebenarnya koreksi yang sehat. Kalau sekali lagi, kalau melihat dari psikologi market, itu adalah trap, itu adalah jebakan. Ya, kenapa ya? Karena itu return to mean, ya, return to equilibrium-nya. Ya, dia pasti akan mencari itu. Nah, kemudian habis itu dia pasti akan, kalau lu lihat dari market indeks harga saham gabungan, dia akan mencari swing low-nya. Nah, swing low-nya di mana? Nggak ada yang tahu dia akan swing low sampai kemana. Ya, tinggal ya lu siap-siap aja. Kalau lu udah buang barang, kemudian habis lu pegang cash, ya tinggal siap-siap nih. Emiten-emiten yang gue mau incar ini, ya lu siapin support-supportnya. Area-area penting yang lu mau lihat kalau harga turun sampai ke sana itu bagaimana. Kalau iya dia turun sampai ke situ dan sesuai harapan lu, sesuai dengan plannya lu, ya ambil udah. Gitu. Kita nggak bisa mendikte pasar kan. Lu nggak bisa kan, lu harus ke situ ya. Harus ke situ ya. Kalau lu nggak ke situ, awas tuh ya. Kan nggak bisa. Kecuali lu punya uang, lu gerakin sendiri. Nah, itu baru bisa. Oke? Minyak. Ini minyak kenapa? Bentar. Mari kita lihat sebentar. Minyak kenapa sih, Pak? Mana minyak gua ya? Oh, ini. Harga minyaknya masih masih di situ-situ aja. Tetapi mungkin kalau ini ya, kalau kita bicara mengenai katalis di minyak ya, ini katalis minyak itu lagi banyak. Ceritanya katanya Chevron, apalagi ya, mau balik lagi. Ya, nggak tahu apa ya. Cuman yang kalau kita lihat ya untuk beberapa emiten ya, terutama Raja, ya Raja deh. Yang teman-teman lihat Raja, kemarin kan kalau nggak salah saya pasang di story ya pasang di story dan kita juga udah sempat bahas mengenai Raja ya. Kalau dia break, maka lo ambil. Saya nggak tahu teman-teman ambil nggak, ya. Kalau nggak ambil ya gue nggak tahu lagi apa yang lu inilah. Ini kalau ini change of character. Kemudian gue ada taruh juga di story kalau ini adalah mana sih? Ini adalah trend line ya dan dia break. Kalau lu masih mau nunggu dia punya resisten break, hari ini break. Udah. Yang gue nggak tahu lagi teman-teman kalau misalnya nggak masuk juga, lu mau pakai konfirmasi apa lagi? Ya next habis itu ya terakhir dia pullback. Udah gitu doang. Jadi ini udah jalan aja. Nah, kalau dia udah jalan, teman-teman lihat nggak potensinya gede. Ya, tapi lu jangan lihat potensi besar doang, lu update story-nya. Ya, kenapa? Apa yang kita lihat kalau dia bisa sampai ke sini? Ini dari 2000 ke 4000 itu 100% loh.
Ya, apa yang teman-teman lihat di situ? Apakah dia akan ngikutin Petrosea? Mungkin Petrosea itu nggak bisa apple to apple untuk si Raja ya. Tetapi dia jalan duluan lah, ngomong gitulah ya. Ini aja tadi saya mau lepas untuk masukin ke Raja. Ya, cuman dia lebih gampang untuk jalan dibandingkan Raja. Kenapa? Karena likuiditasnya lebih kecil. Ya, dia punya lot size apa sampai edarnya lebih kecil, makanya dia bisa jalan duluan. Kalau Raja kan perhatian orang-orang ke situ kan banyak ya. Oke, nih kalau lihat Petrosea itu udah 75% kalau dari bawah. Ya, kalau lu ambil dari sini, pada saat dia break, dia udah jalan sekitar 20% lebih. Nah, sedangkan Raja itu baru mulai. Ingat ya, sesuatu yang baru mulai, lu kasih dia waktu lah. Jangan tiba-tiba langsung, oh, gue mau besok langsung bisa beli Mercy dan lain sebagainya. Nggak tahu lah, itu mungkin di Bitcoin bisa kali ya, naik dalam waktu nggak sampai 2 bulan tuh 50%. Itu pun kalau lu masuknya banyak. Kalau lu masuk 10 M gitu ya, 50% kan dapat 5 M, lu bisa lah beli kan. Tapi kalau lu masuknya cuman 1 juta, ya paling cuma jadi 1,5 juta. Bener kan? Nah, ini juga sama ya. Jadi ingat, kalau teman-teman udah masuk situ, ya sudah, udah. Ya, biar kasih dia waktu untuk bekerja. Oke, kasih dia waktu untuk bekerja sembari teman-teman update. Ya, kalau semuanya masih sesuai, ya udah lu let the profit run dong. Ya, eh, sekali-sekali belajar lah. Belajar untuk menahan profit. Ya, jangan belajar untuk menahan loss melulu. Ya, tolonglah. Ya, seenggaknya agak-agak dikit belajar lah ya. Kan gini, lu kalau misalnya mau shifting bagaimana pemikiran lu, ya dari yang tadi, oh gue profit 1% ambil, profit 1% ambil, profit 1% ambil ya. Tapi kalau loss, nanti dia bisa naik lagi, tahan terus. Nah, lu mulailah belajar untuk menahan profit. Kemudian habis itu lu lihat dengan kepala lu sendiri. Kalau gue menahan profit dengan cara yang benar, itu bisa lu dapat 100%, 200%, 300%. Kayak gitu ya. Ya, jangan ngomong 100% dulu. Gue bisa lu dapat 10%, 20%, 30%. Ya, belajar menahan itu dulu, kemudian habis itu lihat, kasih bukti kepada diri lu sendiri kalau gue melakukan semuanya dengan benar, semua prosedur, semua SOP, semua bahasa kerennya mechanical gue, ya framework gue dengan benar, gue bisa lo dapat 10, 20, 30 gitu kan. Nah, kasih bukti ke diri lu. Karena kalau lu nggak membuktikan kepada diri lu, maka sistem limbik lu tidak akan pernah percaya. Sistem limbik lu tidak akan pernah berubah. Sistem limbik lu akan terus ngomong sama lu, ambil 1%. Ya ampun, lu pikir gampang apa di market itu kan tempat bandar semua. Lu siapa? 1% hajar, 1% hajar. Ya, buktikan ke sistem limbik lu kalau lu sudah melakukan sesuatu dengan benar, semua sesuai dengan SOP, sesuai dengan strateginya lu, itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dari 1%. Gitu ya, kasih lihat. Ya karena namanya manusia kan, namanya psikologi kita kan, lu nggak lihat nggak percaya. Benar kan? Ya, makanya kasih lihat, kasih bukti. Ya, begitu buktinya terus ada, maka sistem limbik lu akan mulai berubah. Kalau sistem memorinya lu berubah, autopilot lu akan berubah. Tapi kalau lu tidak merubah itu, autopilot lu tidak akan berubah. Gitu. Ya. Oke, ini udah ya, Raja ya. Oke, terakhir NCKL. Apa yang ini hari ini udah break. Bener ya? Hari ini dia udah break. Oke, ya kita gambar ulang deh. Teman lihat, ini agak berantakan nggak? Nggak lah ya. Oke. Kalau berantakan teman-teman pakai weekly. Oke, weekly terus gambar. Ini high, baru IPO kan? High, low. Ini saya hanya menggunakan technical ya. Story-nya teman-teman update sendiri. Karena dia udah break, berarti ini low, ini high yang valid. Udah, selesai. Berarti ini high valid kan? Saya tandain high. Oke, terus dia turun, dapat low lagi. Ini baru namanya dugaan low.
Ya kenapa? Karena ini kan downtrend ya. Ya downtrend ya. Jadi tinggal naik kemudian dia jebol turun apa enggak. Dugaan low. Nah, ini adalah BOS. Oke, ini weekly. Ya, cuma kan kalau lu mau entry kan nggak mungkin lu ngandalin weekly kan. Maka kita mulai cari trend di daily. Jadi kita mau masuk duluan trend di daily-nya. Apa yang kita lihat di sini? Ini turun ya. Ini udah jelas ya, ini penurunan ya. Gua nggak gambar lagi di atas ya, teman gambar sendiri ya. Ini turun, kemudian naik, terus turun. Oke, di situ udah ada struktur. Ini minornya ya. Jadi ini tadi ya, ini low, dia break ya. Berarti ini high-nya di sini. Udah. Jadi kalau dia break high ini change of character. Minor ya. Jadi artinya kita udah bisa masuk duluan. Nih. Jadi ini berapa? 730 apa 730. Nah, dia hari ini close di 740 kan. Lalu tinggal tunggu besok atau satu candle lagi kalau dia naik atau ya lu tinggal naik dia pullback ke daerah 740 ya. Nah, itu lu ambil terus habis itu tunggu dia naik. Udah, itu NCKL. Ya, tapi lu update story-nya. Ini volumenya saya belum lihat ya. Nah, iya. Nih, teman-teman lihat ya. Ya, ini kalau kita bilang ya, volume itu nggak bisa lu ganggu gugat kok. Oke, lihat aja sini deh. Nih, ini volumenya tadi kan turun ya. Ini turun ya. Turun, volumenya nggak ada ya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Terus sampai sini udah mulai naik volumenya. Udah mulai ke atas ini ya. Udah mulai di atas-atas ini. Lihat nggak? Nah, terus habis itu volumenya terus naik nggak? Ya, volumenya terus naik kan? Berarti kan harusnya ada sesuatu dong di sini. Berarti kan lu udah boleh lihat dong ada sesuatu. Nah, sesuatu ini apa yang akhirnya membuat orang beli NCKL, nampung NCKL. Gitu. Ini sesuatunya apa? Nah, ini makanya balik lagi ke story-nya. Story-nya seperti apa? Ya, oke. Oke, Bu Vivi nanti bareng Pak Hengki itu aja lah ya. Eh apa? Rembukan untuk BRPT. Kayaknya BRPT udah sering kita bahas deh. Soalnya kayaknya nggak terlalu apa ya di situ-situ aja kan kalau nggak salah BRPT. Udah kita lihat sebentar deh. Oh, oh dia ternyata dia naik banyak ya. Saya pikir dia nggak ngapa-ngapain. Oke oke, kita bahas sebentar ya BRPT ya. Pantas dicek ya. Hello, 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 hello. Tapi dia tetap masih sideways sih, Bu. Kan itu apa? Oh, ini break ya. Oke, kita lihat ini aja. Ini kan adalah sideways-nya dia ya. Ini kok nggak berkepanjangan sih. Oke, ini udah break. Oke, kita lihat daily. Oh iya, pas break itu ya. Ini kelihatannya sih masih break trendline doang sih. Oke, ini kalau udah naik setinggi ini, kayaknya nggak usah dikejar deh, Bu. Tunggu dia pullback aja. Ini kan juga belum ada low-nya kan? Ya, belum ada swing low-nya juga. Oke, saya ambil dari sini aja ya. Ini low, terus habis itu dia naik, 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 naik. Itu belum ada swing low-nya, Bu. Ya, kalau dia belum ada swing low, lu mendingan tunggu dia swing low aja. Nggak usah dikejar ini, Bu. Ya, ini kayak indeks harga saham gabungan loh. Swing low itu nggak tahu di mana. Jadi nggak usah dikejar. Ini udah pasti harganya kemahalan. Ya, ini untuk sekarang ini harganya udah kemahalan. Jadi lu tunggu dia swing low dulu, cari low. Baru lu ambil dari situ. Kalau dia belum ada swing low-nya, nggak usah diambil. Karena ini masih tegak lurus. Ya, kalau dia tegak lurus begini, nanti bisa dibanding tegak lurus juga. Ya, lebih baik nggak usah diambil. Nanti tunggu dia swing low aja, baru kita lihat. Ya, oke? Ya, kurang lebih begitu ya, teman-teman ya. Jadi Senin kan nggak ada ya. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di hari Rabu mendatang ya. Moga-moga bermanfaat. Jadi teman-teman nanti dianalisa ulang aja.
Ini hanya sebuah informasi buat teman-teman. Kalau informasi ini menurut teman-teman penting, ya udah, lu jadikan sebuah pertimbangan ya, pertimbangan untuk gua harus ngapain nextnya. Jadi nanti kalau market udah turun, market koreksi, lu jangan teriak-teriak. Ya, lu udah siap. Oh, ini koreksi pada market. Oh, ini mungkin adalah koreksi yang sehat. Ya, nah kalau dia koreksi yang sehat, apa yang harus gue lakukan sama porto gue? Siapa tahu gue mau keluar dulu, nanti gue ambil lagi di bawah, atau jangan-jangan emiten gue cukup kuat nih, nggak usah keluar juga nggak apa-apa. Ya sudah, tinggal lu pantau, jangan nggak dipantau ya. Namanya koreksi pada market bisa aja kita salah, ya kemudian habis ludes semua ya kita nggak mau juga kan. Jadi tetap dipantau, tetap disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Lu harus ngapain? Oke, ya. Aduh, jangan begitu lah, Pak. Ngarapin turun mulu. Ya, oke. Ya, thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan. God bless semua. Saya Jim pamit. Thank you.